Ini adalah part ke-37 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-128. Bacalah ayat-ayat ini. Surah At-Taha, surah ke-20 ayat ke-6. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semuanya yang di bawah tanah. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 59. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Surah As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsh. Surah Al-Qaf surah ke-50 ayat ke-38. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Kata-kata yang di antara langit dan bumi terdapat juga dalam surah An-Anbiya, Ad-Dukhan, dan An-Naba, Al-Hijr, Al-Ahqaf, Az-Zukhruf. Penciptaan di luar langit dan bumi yang berkali-kali tersebut dalam Al-Quran secara a priori kurang dapat digambarkan. Untuk memahami ayat-ayat tersebut, kita perlu kembali kepada penemuan yang paling modern tentang adanya bahan kosmik ekstragalaktik. Dan untuk itu kita harus mengarah dari yang paling sederhana kepada yang paling kompleks dan mengikuti hasil-hasil sains masa kini mengenai terbentuknya kosmos. Hal ini akan kita bicarakan dalam paragraf yang akan datang. Tetapi sebelum memasuki pemikiran-pemikiran yang bersifat ilmiah murni, saya rasa baik untuk meringkaskan dasar-dasar pokok yang diakai oleh Al-Quran untuk memberi penerangan kepada kita tentang penciptaan kosmos. Menurut hal-hal yang telah kita bicarakan, dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya 6 periode untuk penciptaan pada umumnya. Yang kedua, adanya jaringan yang berkaitan antara tahap-tahap penciptaan langit-langit dan tahap-tahap penciptaan bumi. Yang ketiga, penciptaan kosmos, mula-mula dari kumpulan yang unik yang merupakan kesatuan dan kemudian terpecah. Yang keempat, terdapatnya banyak langit dan banyak bumi. Yang kelima, terdapatnya benda-benda ciptaan Tuhan di antara langit-langit dan bumi. Beberapa catatan sains modern tentang pembentukan kosmos. Sistem matahari. Bumi dan planet-planet yang beredar di sekeliling matahari merupakan suatu alam yang teratur yang dimensinya sangat kolosal bagi ukuran manusia. Bumi itu dipisahkan dari matahari oleh jarak 149 juta kilometer. Jarak ini sangat besar bagi manusia, tetapi jarak itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jarak yang memisahkan matahari dari planet Pluto yang paling jauh dalam sistem matahari. Dengan angka bulat, jarak itu adalah 40 kali lebih besar daripada jarak antara bumi dengan matahari. Jadi kurang lebih 6 miliar kilometer. Lipatan jarak tersebut, yakni 12 miliar kilometer, menunjukkan dimensi yang terbesar dalam sistem matahari. Cahaya matahari memerlukan waktu 6 jam untuk sampai ke Pluto. Padahal cahaya itu mempunyai kecepatan yang dahsyat, yakni 257.600 km per detik. Cahaya yang berasal dari bintang-bintang yang paling terpencil sepanjang pengetahuan manusia memerlukan waktu beberapa miliar tahun untuk sampai ke bumi kita ini. Galaksi. Bumi kita ini merupakan salah satu dari satelit-satelit yang melingkungi matahari, hanya merupakan satu unsur yang tak berarti di antara beribu-ribu miliar bintang yang keseluruhannya merupakan suatu kumpulan yang dinamakan galaksi. Pada suatu malam di musim panas yang cerah, kita dapat melihat angkasa penuh oleh bintang-bintang yang membentuk apa yang dinamakan Milky Way. Kelompok bintang-bintang tersebut mempunyai dimensi yang sangat besar. Jika cahaya dapat menempuh seluruh sistem matahari dalam beberapa jam, cahaya itu memerlukan 90.000 tahun untuk melintasi jarak dari satu sudut yang paling jauh ke sudut di seberangnya dalam suatu kelompok bintang-bintang yang paling kompak yang merupakan galaksi kita. Dan lagi, galaksi kita ini yang begitu dahsyat besarnya seperti yang kita lukiskan di atas hanya merupakan satu unsur kecil dari langit. Terdapat kumpulan-kumpulan raksasa dari bintang-bintang yang mirip dengan kabut susu di luar galaksi kita. Kumpulan-kumpulan raksasa bintang-bintang itu baru diketahui manusia 50 tahun yang lalu, yaitu karena eksplorasi astronomik. Penyelidikan bintang-bintang dapat mengambil manfaat dari alat-alat optik
yang sempurna seperti alat yang memungkinkan dibuatnya teleskop di Mount Wilson, Amerika Serikat. Dengan cara ini orang dapat mengetahui sejumlah besar galaksi serta galaksi-galaksi lain yang terpisah dan terdapat pada jarak-jarak yang amat sangat jauh, sehingga memerlukan ukuran sendiri, yaitu ukuran tahun cahaya yang dinamakan parsecs, yakni suatu jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 3,26 tahun dengan kecepatan 3000 km per detik. Formasi dan evolusi galaksi, bintang-bintang, dan sistem-sistem planeter. Apakah yang pernah ada dalam ruangan yang sangat amat luas yang sekarang dihuni oleh galaksi? Sains modern tak dapat memberikan jawaban kepada soal ini, kecuali jika bertolak dari periode tertentu pada evolusi kosmos yang sains itu sendiri tak dapat mengira jarak waktu yang memisahkan antara kita dan kosmos. Sains modern berpendapat bahwa kosmos telah terjadi dari kumpulan gas, yakni hidrogen dan sedikit helium yang berputar secara pelan pada zaman yang sangat kuno. Kumpulan gas tersebut kemudian terbagi menjadi potong-potongan yang banyak dengan dimensi dan di kelompok yang sangat besar. Ahli-ahli ilmu astrofisika, fisika bintang mengira bahwa dimensi tersebut adalah 1 miliar sampai 100 miliar kali besarnya matahari, dan besarnya matahari adalah 300.000 kali besarnya bumi. Angka-angka tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya kelompok gas mula-mula yang kemudian melahirkan galaksi. Pecahan baru terjadi lagi dan melahirkan bintang-bintang. Kemudian terjadilah proses kondensasi di mana daya tarik karena benda-benda itu bergerak dan beredar sangat cepat. Tekanan, pengaruh medan-medan magnetik dan radiasi semuanya memberikan pengaruh. Bintang-bintang menjadi bercahaya karena menjelma menjadi mengubah kekuatan daya tarik menjadi energi panas. Reaksi termonuklir ikut melakukan peran dan karena bercampur maka terjadilah atom berat yang menggantikan atom ringan. Dengan begitu maka hidrogen menjadi helium, kemudian menjadi karbon dan kemudian lagi menjadi oksigen dan akhirnya menjadi logam. Kemudian menjadi metaloid. Jadi bintang-bintang itu mempunyai kehidupan dan astronomi modern telah dapat menyusun klasifikasi mengenai perkembangan bintang tersebut. Bintang itu juga mengalami kematian. Dalam tahap perkembangannya yang terakhir terjadi suatu ledakan dalam beberapa bintang dan setelah itu bintang-bintang itu mati. Planet-planet khususnya bumi terjadi karena proses perpisahan dari kumpulan gas asli yang pada mulanya merupakan kumpulan gas primitif. Semenjak seperempat abad para ahli sudah sepakat bahwa matahari menjadi beku padat di dalam kelompok pokok, sedang planet-planet lain menjadi padat di tengah-tengah orbit yang melingkungi bumi. Kita harus ingat, dan hal itu sangat penting dalam persoalan yang kita hadapi sekarang, bahwa tak ada urut-urutan dalam terjadinya unsur-unsur samawi seperti matahari dan juga dalam unsur di bumi. Yang terjadi adalah paralelisme perkembangan dengan identitas masing-masing. Di sini sains memberi keterangan kepada kita tentang waktu kejadian-kejadian tersebut di atas terjadi. Orang memperkirakan umur galaksi kita 10 miliar tahun dan 5 miliar tahun kemudian menurut hipotesa ini terjadilah sistem matahari. Penyelidikan tentang radioaktivitas menunjukkan bahwa bumi dan matahari telah terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Menurut perhitungan yang lebih baru, umur bumi dan matahari dikurangi 100 juta tahun. Koreksi waktu ini mengherankan karena koreksi tersebut berarti 0,1 per 4,5 sama dengan 2,2%. Pada faktanya 100 juta tahun. Mengenai terbentuknya sistem matahari, ahli-ahli astrofisika telah memperoleh data-data tentang proses-proses umum yang dapat diringkaskan. Perpadatan, kondensasi, dan pengecilan kumpulan gas yang beredar, perpecahan dalam potong-potongan. Semua itu telah menghasilkan matahari dan planet-planet termasuk bumi kita. Hasil-hasil sains tentang kumpulan gas primitif, nebula, primer, dan caranya berpecah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan yang terhimpun dalam galaksi telah membenarkan secara pasti konsep adanya alam ganda, tetapi tidak memberi kepastian tentang adanya suatu planet yang menyerupai bumi. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 132. Sekian.
Bye-bye.